Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Taufik, NIM saya 18010005, kelas B2 BK non reguler 2018. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video tugas dari Bapak Ecep Supriyatna selaku dosen mata kuliah praktikum konseling individual. Yang dimana video ini akan menceritakan tentang jalannya konseling individual. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Oke, baik semuanya. Kali ini saya Iwan Taufik berlaku sebagai seorang konselor dan saya sudah ditemenin oleh Abdul Aziz sebagai konseli atau klien saya. Dimana beliau merupakan lulusan dari sekolah SMA Negeri 1 Pasir Kuda tahun kemarin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kemarin pas tahun kemarin gimana itu masalah ujiannya atau? Oh iya, kan saya itu kan pada saat ini kan pada masa pandemi ya, Pandemi corona gitu ya. Jadi itu ujiannya itu di cancel jadi gitu ya kemarin itu ya. Terus rencana sekarang atau gimana gitu? Mau kemana? Mau kerja atau mau lanjutin sekolah gimana? Oh iya, jadi rencana saya ke depannya kan saya itu ingin kuliah ya. Kuliah kan ada pilihan masuk perguruan tinggi SBMPTN ya. Oh iya, SBMPTN. Jadi saya rencana itu ikut SBMPTN dan tesnya itu sekarang belum dilaksanakan. Jadi sekarang itu saya masih nunggu itu jadwal SBMPTN itu keluarnya kapan. Jadi saya nunggu itu. Jadi itu planning A yang pertama mungkin. Iya. Apakah misalkan A punya planning yang kedua gitu? Kalau misalkan kan kita mau berada di daerah pedesaan gitu ya A. Jadi yang saya ketahui dulu juga dari sekolah kita jarang gitu ya kan yang masuk ke sekolah negeri melalui jalur SBMPTN. Jadi Susah misalkan, ya. agak susah gitu A. Apakah misalkan punya planning yang kedua atau gimana gitu A? Oh iya, jadi kalau misalkan saya gak keterima misalkan ya, contohnya gak keterima di perguruan tinggi yang saya inginkan, tapi saya ambil saja di plan B-nya keduanya, kepapa saya kuliah aja di swasta. Rencana itu saya mau kuliah ke IKIP Siliwangi ya, yang ada di Cimahi itu. IKIP Siliwangi Bandung ya. Iya, kan teman saya juga banyak yang kuliah di sana itu. Oh, jadi misalkan rencana A yang pertama mah kalau misal A teh mau ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SBMPTN gitu ya. Iya. Cuman kalau misalkan nggak keterima mau masuk ke IKIP Siliwangi Bandung. Iya, seperti itu ya rencana kedepannya saya gitu. Umur abang berapa kira sekarang? Sekarang itu kan saya baru keluar SMA. Umur saya sekitar 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Oke, sebelumnya apakah pernah melakukan konseling? Apa misalkan di sekolah dulu mengenal BK atau apa gitu ya? Kalau di sekolah ya kan, di sekolah itu ada namanya guru BK. Saya hafal sedikit tentang BK, kan sering misalkan pada saat pengumuman gitu dijelaskan gitu. Itu ada pengumuman, tapi secara khususnya konseling itu apa saya nggak tahu. Saya belum tahu hafal gitu ya. Oke ya, kalau misalkan A belum mengetahui, di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu sedikit tentang pemahaman tentang konseling. Konseling itu yaitu suatu pemberian bantuan dari seorang konselor yang di mana konselornya di sini itu saya dan konseli kepada seorang konseli, di sini konselinya AA dalam bentuk pemberian choice atau pilihan-pilihan gitu ya. Jadi seorang konselor itu bukan yang memberikan solusi, tapi memberikan pilihan-pilihan sehingga pada akhirnya si konseli tersebut yang menentukan pilihannya mau kemana gitu. Jadi di sini juga konsel itu ada asas-asasnya, konseling itu ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan saya mah takut cerita ke si A itu mah takutnya misalkan dikasih tahu ke orang-orang yang lain atau gimana. Jangan khawatir karena di sini juga saya menjaga asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi di sini
harus sukarela atau misalkan kesininya sukarela atau disuruh atau gimana? Sukarela saya. Sukarela, Iya. syukur. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan Jadi di mana asas keterbukaan itu harus menceritakan segala sesuatu yang ada dalam pikiran yang ada dalam perasaan Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu gitu tentang praktek Oh konseling. iya, jadi konseling itu seperti itu ya. Iya. Jadi saya tahu gitu ya tentang konseling. Jadi ada yang mau diceritakan lagi atau sebenarnya apa gitu datang ke sini teh? Oh, jadi sebetulnya masalah utama saya, jadi saya ingin kesini itu saya ingin bercerita tentang masalah pribadi saya ya. Masalah yang dialami oleh diri saya sendiri itu saya ingin bercerita kepada A. Jadi masalah saya itu percaya diri saya itu kurang kurang pede lah intinya gitu, kurang pede. Kan misalkan di sekolah sering diadakan misalkan kumpulan, disuruh ke depan gitu, percayaan diri saya itu kurang gitu. Misalkan disuruh praktek ke depan, perasaan saya itu tanggung-tanggung gitu karena mungkin itu kurang pede dari saya. Jadi masalah utama saya itu adalah kurang pede Oh gitu. Itu kapan terjadinya Misal dari kelas 10 atau misalkan setahun terakhir atau gimana Kalau yang saya rasa itu dari misalkan dari awal masuk SMA gitu ya. Kalau kan pada saat masa-masa SMP mungkin bawaannya kita itu ceria atau bagaimana gitu. Jadi perasaan itu tidak ada, tapi pada saat masuk SMA muncul secara tiba-tiba perasaan seperti itu. Jadi sebenarnya masalah itu bukan tentang kebingungan mau ke perguruan tinggi mana gitu ya, karena itu mah sudah ada pilihan-pilihan. Bukan, tapi lebih ke masalah pribadi tingkat kepercayaan diri gitu ya. Ketika pas di sekolah SMA-nya di SMA Negeri 1 udah gitu ya. Ada hal yang lain selain itu. Kalau misalkan kondisi keluarga atau gimana? Kalau untuk kondisi keluarga ya alhamdulillah keluarga saya itu baik-baik saja. Ini tidak berhubungan dengan keluarga saya, tapi ini berhubungan dengan kepribadian saya sendiri. Bawaan dari diri pribadi gitu. Untuk masalah kepercayaan diri. Gak tahu mungkin untuk kepercayaan diri saya timbul akibat saya itu selama 3 tahun ke belakang ya mungkin sering mengalami kesetresan. Gak tahu untuk kesetresannya mungkin pada saat masa-masa SMA sering dikasih pelajaran yang banyak, misalkan dikasih tugas atau kan kita misalkan gimana ya memikirkan seseorang atau bagaimana gitu. Jadi dalam pikiran itu sangat bercampur gitu antara misalkan urusan yang lain dengan urusan yang itu sangat bercampur. Jadi mengakibatkan sebentar-sebentar diri saya itu stres gitu ya. Terus ada hal yang lain juga ada. Ya, jadi stres itu akibat dari kesetresan itu saya itu kalau misalkan untuk menangkap pelajaran misalkan dalam bentuk pembelajaran gitu saya itu kurang fokusnya. Misalkan kalau orang lain itu sudah misalkan dari segi pengerjaan soal ya, misalkan orang lain itu sudah beres, saya mah masih bingung gitu akibat kurang fokus saya dalam menerima pelajaran gitu. Iya, jadi sebetulnya masalah itu nggak ada unsur dari yang lain ya. Jadi ini murni kepribadian sendiri tentang kurang kepercayaan diri yang akhirnya menimbulkan stres dalam diri kemudian agak telat juga, keterlambatan dalam berpikir gitu ya. Loading ya. Jadi untuk itu pengalaman saya dulu ketika pas saya di sekolah, jangan suka mendengarkan apa yang orang lain katakan. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri gitu Jadi bukan karena misalkan si A itu mah gitu, kayak misalkan di ulangan si A itu mah misalkan cepet ngumpulinnya, si Tete itu mah lebih cepat dari saya. Jangan seperti itu Jadi kita harus lebih percaya kepada diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, bakat kita sendiri. Kita harus lebih mencarinya, menggalinya potensi dan bakat yang ada pada diri kita gitu. Jadi selain itu ada lagi misalkan kalau ada apa gitu. Untuk masalahnya itu hanya itu jadi saya itu kesini itu ingin membicarakan seperti itu ya, agar perasaan saya itu lega gitu intinya gitu. Jadi gitu sih intinya yang pengalaman saya dulu mah gitu. Jadi
lebih ke apa ya, pemahaman terhadap diri kita sendiri. Kita ini potensinya di mana gitu, iya iya. bakat kita di mana gitu. Jadi lebih mengarahkan potensi dan bakat yang ada dalam diri kita sesuai dengan keinginan kita gitu. Iya, iya. Mungkin udah gitu ya, Ya, atau gimana? mudah-mudahan oleh saya bisa nanti diaplikasikan ya. Iya. Ya. Yang bicarakan. Terima kasih ya atas apa ya, apa solusinya gitu. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Itu merupakan video praktikum konseling individual saya. Semoga apa yang saya persembahkan dalam video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi semua para calon konselor gitu ya. Oke, jangan lupa juga di subscribe channel kelas B2BK, kemudian like and share juga, kalau bisa juga di komen ya di bawahnya. Terima kasih.